Bencana tanah longsor melanda Kampung Condong, Desa Wargaluyi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat sore tanggal 5 Desember tahun 2025 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Longsoran tanah berasal dari lereng Gunung Sinapeul dengan ketinggian mencapai 80 meter. Akibat longsor tersebut, sebanyak 3 warga dilaporkan tertimbun material tanah. Berdasarkan data awal, ketiga korban bernama Aisyah usia 70 tahun, Citra usia 19 tahun, dan Alfa usia 15 tahun. Kapolsek Pamengbek, AKP Asep Dedi, mengatakan bahwa selain 3 orang yang diduga tertimbun, bencana ini juga mengakibatkan 4 rumah warga tertimpa material longsor dan 5 keluarga terdampak. Beruntung, 1 warga berhasil selamat dari insiden tersebut, yakni Ramdan usia 15 tahun, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Nambo karena mengalami luka pada bagian kepala. Proses pencarian 3 warga yang tertimbun pun longsoran pun masih berlangsung hingga hari ini, Sabtu tanggal 6 Desember tahun 2025. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, menyatakan bahwa dalam proses pencarian ini, pihaknya mengerahkan ratusan personel di lokasi kejadian. Dadang Supriyatna menjelaskan bahwa alat berat tidak memungkinkan masuk ke lokasi pencarian, sehingga tim gabungan harus bekerja secara manual. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan warga setempat terlihat berjuang di atas material longsor yang licin. Mereka terus menggali menggunakan alat manual seperti sekop untuk menemukan korban. Meskipun pencarian dilakukan secara manual, Dadang memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan 6 unit alat konstruksi lainnya di sekitar lokasi sebagai langkah berjaga-jaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Logistik dan dukungan untuk 100 personel yang bekerja secara bergantian juga dipersiapkan. Peninjauan ke titik setelah peninjauan, maka kami menginstruksikan tadi sudah ngobrol dengan Basarnas bahwa lokasi ini dibatasi, ya, tidak boleh masuk ke lokasi area longsor kecuali yang ditugaskan. Ya, kita persiapan personil 100 orang karena alat berat tidak bisa masuk, ya, sehingga kita menggunakan 100 orang manual. Yang pertama, warga sekitar harus evakuasi, jangan sampai ada yang di sini, apakah ke rumah saudaranya ataupun nanti kita buatkan tenda. Nah, urusan dapur, urusan logistik dan untuk makan dan sebagainya kita persiapkan, tetapi kita fokus dulu untuk pencarian, ya, sehingga nanti setelah diketemukan, menurut informasi dan juga data yang disampaikan oleh Pak RT dan Pak RW, bahwa ternyata ada 3 orang yang tertimbun. Yang pertama Ibu Aisyah usia 60 tahun, yang kedua Citra yang usia 20 tahun, dan yang ketiga anak kecil 10 tahun. Nah, lokusnya sudah diketemukan, tapi dalam pencarian tetap kita menggunakan manual. Yang kedua, nanti pasca ini pencarian selesai, maka kita akan berikan juga bantuan kepada warga yang kena bencana. Rumah kita berikan lagi rumah, tapi nanti di lokasinya pindah di rumah di tanah saudaranya seperti apa, silakan Pak Kades yang membicarakan. Kita menyiapkan anggaran dan tentunya nanti BPBD Pekalak nanti akan mengasesmen semua lokasi atau rumah-rumah yang kena longsor. Yang ketiga, bahwa alat-alat kita persiapkan juga, yaitu Alkon ada 6 unit, ya, terus, orang yang pencarinya sekitar 100 orangan, tapi bergantian. Nah, tentunya makan dan sebagainya kita persiapkan. Mudah-mudahan lancar dalam pencarian, dan saya nyatakan dan yakinkan bahwa almarhum itu khusus. Amin. Pak, tenda tadi yang barusan dipersiapkan, lokasinya sudah ada ditetapkan? Lokasinya sudah ditetapkan nanti oleh Basarnas, ya. Okay. Lokasi mana yang kira-kira tidak rawan, maka di situ dibuatkan titik lokasi. Okay. Pak, sekarang kan bukan hanya di sini, ada beberapa titik longsor dan banjir berkaitan dengan status tanggap darurat barangkali Pak Bupati? Kita sudah mengeluarkan SK, surat keputusan Bupati tentang tanggap darurat dari mulai tanggal 5 Desember sampai tanggal 14 Desember. Nah, sehingga seluruh personil, para kepala OPD harus bergerak bersama Forkopimda, dan juga alhamdulillah tadi ada Basarnas dan juga provinsi, Pak Gubernur juga sudah telepon. Tentu nanti ada perwakilan yang datang ke sini juga akan bantu kepada warga yang kena musibah, terutama di lokasi Arjasari ini, ya. Dan tentu lokasi-lokasi lain tadi ada 15 kecamatan
berdasarkan surat keputusan Bupati tentang tanggap darurat di 15 kecamatan ini tentu kita lakukan dan juga piket siaga 1 seluruh camat kepala wilayah itu harus ada di tempat-tempat wilayah masing-masing sehingga informasi melalui WA Group ini bisa terkoordinasikan. Siap. Pak, selain tadi kesiapan personel, barangkali dalam periode tanggap darurat ada upaya yang dilakukan yang lainnya gitu Pak Bupati? Untuk lokasi kalau Bantuan gitu misalkan, ya pemberian bantuan misalkan. pemberian dan bantuan kita terus Oke. lakukan melalui dinas sosial, untuk dapurnya menggunakan anggaran dari dinas sosial, untuk sembakonya kita anggarkan dari Dispakan, ya untuk Pak Kalak PPD-nya persiapan untuk logistik dan asesmen, dan juga di Perkipta nanti untuk persiapan pasca. Ya. Termasuk lokasi-lokasi banjir pun kita sudah menganggarkan juga lokasi yang mana yang sudah dianggarkan 2026 diantaranya Sukabirus, jembatan kita bongkar, mungkin pra DPA nanti kita mulai tender ya dari Desember setelah evaluasi gubernur. Kita akan mulai dalam awal tahun 2026 sudah running. Oke. Lain dah, tuanya ker genep orang mah lieu.